Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani Elvira Wulandari dengan NIM 222111102 dari 6A, izin mempresentasikan sebuah materi terkait paradigma fikih kontemporer. Langsung saja, yang pertama, pengertian fikih kontemporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah atau praktis dari dalil-dalil tafsili atau terperinci terhadap masalah-masalah atau problem-problem terkini, yakni masa modern hingga postmodern yang meliputi zaman yang sedang berlangsung saat ini. Selanjutnya, epistemologi fikih kontemporer. Pengembangan hukum Islam pada masa sekarang dan mendatang akan sangat dipengaruhi bagaimana hukum Islam dikembangkan dengan kerangka filsafat ilmu. Oleh karena itu, produk pemikirannya tergantung kepada lingkungannya. Jadi, hukum Islam dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan ajaran wahyu, dan respon yuris muslim terhadap persoalan sosiopolitik, sosiokultural yang dihadapinya. Kemudian tujuan fikih kontemporer sejalan dengan tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam sendiri adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, 2 jiwa, 3 akal, keturunan Islam. Yang kelima, harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid syariah. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari 2 segi, yakni segi pembuatan hukum Islam yaitu Allah dan Rasulnya, dan 2 segi manusia yang menjadi pelaku pelaksana hukum Islam itu. Belasan terkait tujuan tadi, yang pertama, pembuatan hukum Islam. Tujuan hukum Islam itu adalah yang pertama untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kemudian yang kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Selanjutnya, pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri. Jadi, tujuan fikih kontemporer adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan bermasyarakat. Khususnya pada era kontemporer saat ini adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian antara rasionalis dan tradisionalis, sejarah mencatat ketika muncul 2 mazhab pemikir hukum, yaitu kalangan rasionalis, ahlul ra'yi secara bahasa yang berarti pendapat, dan ahlul hadis. Munculnya kedua mazhab tersebut memunculkan perbedaan-perbedaan di antara mereka mengenai sumber, metodologi, dan penyelesaian kasus-kasus hukum. Sementara itu, kedua mazhab ini mempunyai akar-akar pendekatan dengan 2 generasi sebelum mereka. Yang muncul pada periode ini adalah perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah fikih menjadi jelas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.